Nala, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Judul dari skripsi tersebut adalah penerapan model pembelajaran to stay to stray untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar tematik siswa kelas 4 SD Negeri 1 Lubuk Nala, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dada Syarif dengan NPM 2413053 sebagai moderator sekaligus pemateri pada pagi tadi. Saya Aura Iswanita sebagai pemateri. Saya Fira sebagai pemateri. Baik, untuk penjelasan latar belakang akan disampaikan oleh saudari Octavia. Kepadanya dipersilakan. Jadi latar belakang dari skripsi Renariko adalah pembelajaran di SD Negeri 1 Lambung Nala saat ini masih menggunakan metode cabang yang dominan. Siswa itu hanya duduk, mendengarkan, dan mencatat materi yang disampaikan oleh guru. Interaksi antara siswa dan guru itu sangat-sangat terbatas sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan pendapat. Hal itu menyebabkan suasana kelas itu menjadi pasif dan membosankan. Selain itu, aktivitas siswa dalam proses pembelajaran itu sangat rendah. Pembelajaran tidak berpusat pada siswa, sehingga banyak siswa yang tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Diskusi dan komunikasi antar siswa juga jarang dilakukan, sehingga siswa tidak memiliki kesempatan untuk berbagi ide dan pengalaman. Terus hasil ujian semester menunjukkan bahwa boleh di skip, boleh di next. Lalu hasil ujian semester menunjukkan bahwa 70% siswa itu baru mencapai kriteria ketuntasan minimal, yaitu yang biasa kita sebut dengan KKM yang ditetapkan, yaitu nilainya 66. Hal ini tuh menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan saat ini tidak efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu diperlukan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterlibatan dan prestasi siswa itu meningkat. Model pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa dapat membantu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah model Stay Story atau kita sebagai TTS. Dengan demikian, tadi ini bertujuan untuk mengetahui apakah model TSS dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa di SD Negeri 1 Lambung Nala. Jadi rumusan masalahnya itu pertama, apakah model TTS itu dapat meningkatkan aktivitas belajar sehingga siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua, apakah model TTS dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Lalu di sini juga ada tujuan penelitian yang pertama itu meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas 4 melalui model TSS. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 dengan pendekatan TSS. Kemudian materi yang tinggal saya laporkan, saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah dijelaskan oleh Octavia, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya saudari Aura. Kepadanya dipersilakan. Jadi yang selanjutnya yaitu manfaat muridnya. Nah, yang pertama itu bagi siswa, model pembelajaran TSS ini bisa membantu mereka menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Mereka itu juga lebih percaya diri karena dilatih untuk bertukar informasi dengan teman dari kelompok lain. Yang kedua itu bagi guru, penelitian ini itu memberi alternatif metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan interaktif. Guru bisa menghindari metode ceramah yang membosankan. Lalu yang ketiga ada bagi sekolah, itu penggunaan model TSS ini dapat meningkatkan mutu pembelajaran secara umum karena hasil belajar dan partisipasi siswa meningkat. Lalu yang terakhir ada bagi peneliti, itu hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau perbandingan untuk penelitian studi di masa depan. Next. Lalu ada kajian teori aktivitas dan hasil belajar. Yang pertama ada aktivitas belajar, itu adalah keterlibatan langsung siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, aktivitas ini itu bisa berupa berdiskusi, bertanya, menjawab pertanyaan,
siswa itu sangat penting karena menjadi indikator bahwa siswa benar-benar sedang belajar, bukan hanya duduk mendengarkan. Kemudian hasil belajar itu adalah perubahan perilaku siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Perubahan ini itu bisa berupa pemahaman konsep, kemampuan menjelaskan, atau keterampilan menyelesaikan soal. Dengan kata lain itu, aktivitas belajar yang tinggi cenderung menghasilkan hasil belajar yang baik. Oleh karena itu, model pembelajaran yang mendorong siswa aktif sangat dibutuhkan. Salah satunya itu adalah model to stay to stray. Next. Selanjutnya itu ada model pembelajaran to stay to stray. Model ini itu merupakan bagian dari model pembelajaran kooperatif. Pada model ini, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. 2 orang siswa tetap di kelompok mereka, sementara 2 lainnya bertamu ke kelompok lain. Di kelompok yang dikunjungi, mereka saling bertukar informasi tentang materi yang dipelajari. Nah, setelah itu, siswa yang bertamu kembali ke kelompok asal dan melaporkan apa yang mereka peroleh, lalu kelompok mencocokkan informasi dan membuat kesimpulan bersama. Nah, model ini itu bertujuan untuk mendorong siswa agar aktif berbicara, mendengarkan, dan bekerja sama. Selain itu, siswa juga belajar menjelaskan materi kepada orang lain, seperti sebuah keterampilan penting dalam belajar aktif. Selanjutnya itu ada kelebihan TSS ini itu model ini membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Nah, mereka itu tidak hanya untuk mendengarkan tapi juga berdiskusi dan bertukar informasi. Nah, ini tuh membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan meningkatkan rasa percaya diri siswa. Selain itu juga model ini itu mendorong siswa untuk berpikir kritis dan bekerja sama dalam tim yang sangat penting dalam pembelajaran abad ke-21. Terus itu kekurangannya itu model ini memerlukan waktu yang lebih lama dibanding pembelajaran biasa. Guru juga perlu melakukan persiapan yang lebih matang seperti membagi kelompok, secara teman, dan memastikan setiap siswa memahami tugasnya. Nah, satu hal lagi itu siswa yang kurang aktif atau pemalu kadang itu terlalu bergantung pada teman yang lebih aktif, sehingga perlu bimbingan dari guru agar tetap berpartisipasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Metodologi penelitian. Jadi jenis penelitian yang kami gunakan itu adalah penelitian tindakan kelas, yang berarti penelitian itu menggunakan guru itu menggunakan kelasnya sendiri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja gurunya di sebelumnya itu. Nah, subjek yang digunakan itu adalah 20 siswa kelas 4 SD 1 Lunala. Instrumennya itu adalah lembar observasi aktivitas siswa dan juga tes hasil belajar. Untuk teknik analisis itu ada 2, kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, kuantitatif ini menggunakan tes hasil belajar dan kualitatif ini menggunakan lembar observasi aktivitas siswa. Next. Desain tindakan dan siklus penelitian. Nah, dalam dalam penelitian itu kami menggunakan 2 siklus, yaitu siklus 1 dan juga siklus 2. Nah, setiap siklus ini dilakukan di setiap minggunya. Jadi total minggu penelitian ini adalah 2 minggu. Nah, di setiap satu siklusnya itu yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu ada tindakan, ketiga itu observasi, dan yang keempat itu refleksi. Nah, perencanaan itu yang merencanakan bagaimana jalannya pembelajaran. Sedangkan tindakan itu pada saat penerapan metode stay to stray, dan observasi itu ya tadi seperti tes hasil belajar dan juga tes observasi pengamatan aktivitas siswa. Untuk refleksi itu seperti menyimpulkan pembelajaran yang ada di hari itu. Selanjutnya, langkah-langkah siklus 1 dan 2 itu untuk minggu pertama, guru itu membentuk kelompok heterogen di mana satu kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Siswa berdiskusi dan memecahkan soal. Setelah berdiskusi dan memecahkan soal, 2 siswa itu dibagi peran. Jadi yang 2 siswa pertama itu dia bertamu ke kelompok lain, dan 2 siswa lainnya itu tinggal untuk menyampaikan informasi yang sudah mereka hasilkan. Setelah 2 siswa bertamu ke kelompok lain, mereka saling menyampaikan hasil diskusi. Setelah selesai, mereka bertamu kembali ke kelompok masing-masing dan menyampaikan informasi. Nah, kelompok yang menyimpulkan kelompok itu akan menyimpulkan materi bersama dan guru memberikan evaluasi dan refleksi. Untuk siklus 2 itu sama seperti ini, tapi diberikan lebih dorongan agar siswa itu lebih aktif. Untuk selanjutnya, next. Untuk selanjutnya itu ada hasil belajar siswa, yaitu berupa nilai. Di sini itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kita lihat dari hasil
dapat diambil itu nilai siswa itu meningkat setelah diterapkannya model to stay. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat kita ambil dari penelitian itu yang pertama itu adalah metode Paparazzi itu learning tipe to stay itu terbukti meningkatkan aktivitas belajar siswa dari 74,17 atau 82% menjadi 78,75 atau 90%. Nah, selain itu juga meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa ini memiliki peningkatan yang sangat signifikan, yaitu rata-rata dari 75 menjadi 80 dan juga ketuntasan dari 75% menjadi 90%. Selanjutnya untuk saran yang bisa kita berikan yaitu untuk siswa itu tingkatkan kerjasama dan berbagi informasi dalam kelompok saat belajar dengan model to stay. Untuk yang kedua itu ada untuk guru, pelajari dan kuasai langkah-langkah to stay agar pembelajaran berjalan efektif. Yang ketiga itu ada untuk kepala sekolah, perlu adakan pelatihan bagi guru tentang model pembelajaran inovatif seperti to stay karena tanpa adanya pelatihan bagi guru mungkin model itu tidak bisa diterapkan dengan baik. Terus yang keempat itu ada untuk penilaian, yaitu penilaian itu dijadikan referensi untuk penelitian sertifikat. Baik, ini saja dapat kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang memberikan tanggapan ataupun pertanyaan yang belum dimengerti dari pemaparan kami pada kalian, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Purwata dari kelompok 8. Izin bertanya, kan model TSD ini terlihat menarik ya, tapi apakah ada kendala atau kelemahan yang muncul selama pelaksanaannya, dan juga misalnya kayak soal waktu atau kesiapan peserta didik gitu? Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Mungkin kita skip dulu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Baik, Intan Salsabila, saya disilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Salsabila dari kelompok 10. Saya di sini ingin memberikan saran dan juga bertanya, apakah model dalam skripsi ini bisa digabung dengan model pembelajaran yang lain, misalnya problem based learning atau number heads together? Jadi pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk rekan-rekan sekalian ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Oke, baik, pada Aura, silakan. Jadi izin jawab pertanyaan dari Melisa ya. Salah satu kendala utamanya itu dalam penerapan model TSD itu adalah manajemen waktu. Nah, karena model ini berbasis diskusi dan pemerintahan antar kelompok, maka dibutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan metode ceramah. Dan itu juga tidak semua siswa langsung siap untuk berbicara atau bertukar ide di awal, terutama siswa yang malu atau kurang percaya diri. Namun dalam penelitian ini, guru mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan kebiasaan bertahap, memberi ujian untuk partisipasi aktif, dan menetapkan aturan diskusi yang jelas. Hasilnya, di siklus kedua terlihat peningkatan signifikan, baik dari segi waktu yang lebih efektif maupun kesiapan siswa. Nah, ini itu menunjukkan bahwa kendala tersebut bukan hambatan tetap, tetapi bisa diatasi dengan strategi pengelolaan kelas yang tepat. Baik, mungkin apakah untuk Melisa sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Untuk nanti bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, saya akan menjawab dari Intan Salsabila. Terima kasih atas sarannya, sangat konstruktif. Pada dasarnya, model stay bersifat fleksibel dan terbuka untuk dikombinasikan dengan pendekatan lain. Misalnya guru dapat menggabungkan TSD dengan problem based learning, di mana kesalahan bisa dilihat di awal dan proses pencarian solusi dilakukan melalui diskusi kelompok yang memakai format TSD. Begitu juga number heart together, itu penggabungan ini memungkinkan penguatan dalam hal tanggung jawab individu dan kolaborasi kelompok. Kombinasi seperti ini akan memperkaya strategi pembelajaran yang sangat relevan dengan kurikulum merdeka membuat pembelajaran produktif, kreatif, dan kolaborasi. Terima kasih. Baik, apakah untuk Intan sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Baik, berarti dapat kita simpulkan dari diskusi tadi itu bahwa kelemahan dari push ini adalah waktu dan kesiapan peserta didik. Tapi dengan adanya strategi pengelolaan kelas itu bisa dihadapi dan diatasi. Untuk yang kedua itu tadi dari Intan disimpulkan bahwa kombinasi dari push dengan model lain itu bisa saja asalkan dapat disesuaikan. Jadi dapat kita akhiri